Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, kembali kita belajar firman Tuhan di channel TV kita, di jurnal polisi online bagi seluruh umat Kristiani, Nasrani dimanapun berada. Saudara kekasih yang seiman sekasih sepadan, marilah kita teguhkan iman kita, marilah kita kuatkan iman kita, semakin datang kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Mari kita belajar, semakin belajar, mengejar harta duniawi yang bersifat hawa nafsu kedagingan, yang tidak seturut daripada Allah dan rencana daripada Tuhan. Sifat berkat di harta duniawi yang diberikan Tuhan kepada seluruh umat manusia itu memang harus kita cari. Tetapi marilah kita cari yang sesuai kehendak dan seturut rencana Allah sendiri dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menerima berkat yang telah Tuhan curahkan bagi kita semua, yang sesuai dengan rencana daripada Allah sendiri. Mencari berkat di dunia ini ada dua versi, saudara-saudariku. Mencari berkat di dunia ini, marilah saling jujur di antara sesama yang telah Tuhan janjikan bagi kita semua, yang untuk menghidupi kebutuhan kita, yang selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, yang dikatakan berkat daripada Tuhan. Ada juga berkat di dunia ini yang tidak sekehendak dan tidak seturut Tuhan, yang dikatakan kita memiliki harta, kita ingin memiliki harta yang tidak sesuai kehendak Allah, yang dikatakan ingin kita memiliki harta yang tidak sesuai kehendak Allah, yang berbentuk merupakan salah satu kejahatan, pelanggaran-pelanggaran perintah Allah yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Itulah yang dikatakan hawa nafsu kedagingan. Ya saudara-saudariku, mari kita belajar lebih dewasa supaya kita tidak murtad daripada kebenaran Allah. Oleh karena hawa nafsu kedagingan, oleh karena perbuatan dosa, oleh karena tipu daya iblis, oleh karena tipu dosa, mari saudara-saudariku yang seiman sekasih di dalam nama Yesus Kristus, apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan, sudah mengerti rencana daripada Allah dalam kehidupan kita, berdoalah saudara-saudariku kita ini supaya berkat tangan Allah yang mencurahkan berkat yang sesuai rencana kehendak Allah sendiri bagi kita, sehingga ada kehidupan, kedamaian di antara sesama, jadi saling mengasihi, saling memaafkan, saling menolong. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, pada malam berbahagia ini Tuhan mengingatkan kita sedikit firman Tuhan yang kita buat, akan kita publikasikan di publik di channel YouTube kita. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita mendukkan diri. Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus, segala puja puji syukur hormat kemuliaan daripada Allah atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi kami, yang sesuai berkat kehendak rencana daripada Allah, atas segala belas kasih-Mu bagi kami,
yang akan menghidupi kami di bawah kolong langit dan di atas bumi ini Tuhan. Kami percaya jamahan tangan lawatan tangan-Mu yang memberkati kami semua ya Tuhan. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga memohon uluran tangan setia daripada Engkau, di mana kami belajar dengan kebenaran Tuhan, menginginkan jawaban doa dan ibadah kami di hadapan daripada Allah dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan. Ulurkanlah Bapa hikmat karunia daripada Tuhan, dan barang siapapun Bapa yang menonton video firman-Mu yang berkata di publik ini, jamahan tangan mula terjadi bagi mereka. Naungilah kami semua dan hikmatilah kami semua ya Tuhan. Bahkan negara ini pun Bapa, kedamaian dari tangan mula tercurah bagi kami semua atas kehendak rencana daripada Allah sendiri. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus, barang siapa yang menonton video ini, yakin dan kupercaya ada berkat yang luar biasa daripada Engkau, ada keajaiban-Mu, ada keilahian-Mu, ada hikmat-Mu, ada mujizat daripada Tuhan yang akan menyelimuti kami semua. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami percaya, sekalipun terkadang Tuhan pergumulan ini besar, pengujian ini besar, yang tidak ada henti-hentinya Bapa yang kami hadapi, terkadang silih berganti ya Tuhan oleh kekuatan roh kegelapan, tapi kami percaya ada penyelimutan tangan Allah, ada Roh Kudus daripada Tuhan yang menguatkan kami, sehingga kami mampu berjalan bersama Yesus Kristus. Kami berdoa dan percaya dan mengucap syukur hanya di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan belajar firman-Mu malam ini. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari kita buka Injil kita di rumah. Mari kita pelajari firman Tuhan, perkataan Allah yang hidup, supaya kita kuat, supaya kita tidak murtad dari jalan kebenaran daripada Allah, supaya kita tidak murtad di dalam Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Mari belajar demi belajar di dalam kebenaran Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada malam ini yang tertulis Ibrani pasal yang ketiga, Ibrani pasal yang ketiga ayat 12 sampai 13, sesuai bimbingan Roh Kudus nanti saudara-saudaraku. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, berikutnya ialah binasa karena murtad. Binasa karena murtad. Berikut ini binasa karena murtad merupakan salah satu pengertian dari firman ini, supaya kita wanti-wanti, waspada, berjaga-jaga, tidak melakukan hal dosa yang tidak sesuai kehendak rencana daripada Allah. Apalagi di dalam kehidupan kita yang masih di atas bumi dan di bawah kolong langit ini, saudara-saudaraku. Firman Tuhan ini mengingatkan kita, saudaraku, supaya kita tetap berjalan demi berjalan di dalam kebenaran Tuhan, supaya Tuhan memberikan kedamaian dalam kehidupan kita, supaya Tuhan tetap menolong kita di dalam pencobaan pengujian apapun yang harus kita hadapi, yang akan memperoleh keselamatan di kelak kemudian, saudara-saudaraku. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ayat 12, saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, yang seiman, sekasih, sepadan, yang pada khususnya umat Kristiani Nasrani dimanapun berada. Ayat 12 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya, oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup.
di mana ayat 12 ini mengatakan, mari kita penguasaan diri, mari kita belajar, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam langkah-langkah kejahatan, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, di mana firman ini sudah telah mengingatkan kita supaya kita tidak binasa karena murtad. Artinya daripada sebuah murtad itu dari kebenaran Tuhan dapat kita jatuh melakukan dosa oleh karena kejahatan yang bersifat terkadang manipulasi. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan kita malam ini, saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, waspadalah hai saudara-saudara, supaya tidak di antara kamu jangan terdapat orang yang, ulangi saudaraku, dalam nama Yesus Kristus, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Jangan dalam hidup kita ini murtad dari kebenaran Tuhan. Mari saudaraku belajar demi belajar supaya Tuhan selalu memberikan perlindungan kepada kita. Belajar firman Allah, mari kita belajar berlaku baik. Hidup ini di bumi ini hanya bersifat sementara. Hidup ini ada waktunya, hidup ini ada limitnya, saudara-saudariku. Jangan sampai kita di dalam kehidupan di bumi ini sudah mengalami kesusahan, mengalami kejahatan, tidak juga ikut dalam kebenaran Tuhan, murtad oleh karena dosa, di mana di kelak kemudian penghakiman daripada Allah antara neraka dengan surgawi. Kalau memang kita langsung masuk ke lubang neraka, lebih sakit lagi di pengadilan kelak terakhir oleh Allah. Neraka jahanam yang tidak ada henti-hentinya yang akan menyengsarakan kita. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, bila ada keterlanjuran, bila ada sudah memang terlanjur perlakuan itu, mari datang menundukkan diri, mari bersempuh kepada Tuhan, mari berdoa kepada Tuhan, mari belajar firman kebenaran Allah, menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita melakukan hal prakteknya di hadapan daripada Allah, belajar firman-Nya dan juga di hadapan daripada sesama, saling memaafkan dan saling mengampuni. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, dikatakan ayat 13, tetapi nasihatilah seseorang yang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Menjelang hari-hari terakhir, kita melihat sifat duniawi yang begitu silih berganti yang kita hadapi, di mana hari-hari terakhir ini kekuatan roh kegelapan, kekuatan iblis, tipu daya iblis yang ingin manipulasi kita, yang ingin manipulatif kita, yang ingin memisahkan dari kebenaran Tuhan, akan terjadi murtad kepada dosa, murtad dari kebenaran Allah. Apalagi kita sudah mengenal kebenaran Tuhan. Saudaraku, di dalam nama Yesus Kristus, mari kita pahami firman ini supaya kita tidak tertipu daya oleh dosa. Mari belajar, saudara-saudariku. Memang benar, ikut kebenaran Allah enggak mudah. Ikut berjalan bersama Tuhan tidak mudah.
sama seperti berjalan di atas duri yang begitu tajam. Karena tantangan banyak, kuasa kegelapan selalu menyerang. Kuasa kegelapan selalu ingin melingkupi kita. Oleh sebab itu mari berseru kepada Tuhan. Mari berserah kepada Tuhan. Mari bersempuh di hadapan daripada Allah. Mari belajar firman kebenaran Tuhan dimanapun saudara-saudariku berada. Belajar datang ke gereja beribadah raya. Belajar kebaktian malam. Belajar di rumah pribadi lepas pribadi. Menundukkan diri kepada Tuhan dan mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan Allah. Yang dikatakan merupakan salah satu murtad dosa oleh karena kejahatan. Misalnya contoh saudara-saudaraku, aku ingin memiliki harta orang yang tidak harus hak saya. Berbagai macam cara saya buat supaya itu menjadi milik saya. Itu merupakan salah satu dosa yang paling terbesar. Kita memiliki harta orang yang tidak layak menjadi milik kita. Padahal Tuhan Allah telah memberikan berkat kepada kita yang sesuai dengan kehendak rencana daripada Dia yang memberkati kita di bumi ini, yang memberikan kehidupan selagi masih kita bernapas di bawah kolong langit dan di atas bumi, ataupun sebelum Tuhan Allah memanggil kita menghadap tata pemanggilannya yang akan memisahkan daging dan tubuh dan roh. Kehidupan manusia di bumi ini ada basis, ada limit, ada waktu. Kalau kita masih hidup, saudara-saudaraku, tidak ada memberikan kesempatan kepada Tuhan, kapan lagi kita datang kepada Tuhan memohon pengampunan segala dosa yang telah ada keterlanjuran kita perbuat yang terkadang tanpa kita sadari. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, sebab di mata Tuhan tidak ada pandang bulu. Yang anak kecil, yang dewasa, yang tua di hadapan Dia sama. Kalau sudah Dia berkehendak memanggil kita, harus menghadap tata panggilannya. Nggak bisa kita katakan tunggu dulu. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari dong belajar demi belajar. Apalagi kita sudah mulai mengenal kebenaran Tuhan, sudah mulai di jalan pertobatan. Mari saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Betapa baiknya, puji Tuhan, selalu firman-Nya memesankan kepada kita umat-umat percaya kepada Yesus Kristus, supaya kita semua diselamatkan di kelak kemudian. Bahkan Dia mengatakan kepada kita, saling mendoakanlah kamu, saling menopang doalah kamu, saling menolonglah kamu di antara kesusahan, saling menolonglah kamu dalam doa, supaya Tuhan mengampuni di dalam segala sesuatu dosa di antara sesama kita. Saudara di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan ini berikutnya sangat kejam saudara-saudariku. Binasa karena murtad. Binasa karena murtad pengertiannya oleh karena dosa. Kalau kita tidak melakukan dosa, kemungkinan tidak murtad dari jalan kebenaran Allah. Sekalipun manusia tidak ada yang sempurna, manusia tidak luput dari segala dosa. Oleh sebab itu Tuhan Allah mengulurkan tangannya, memberikan kasih pengampunan bila ada kita di jalan pertobatan daripada Tuhan. Sifat kedagingan ini di bumi ini bersifat sementara. Bersifat sementara.
Mari kita belajar demi belajar kepada Tuhan. Firman ini mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Saudara-saudariku, dengan saya sama diingatkan. Supaya kita belajar demi belajar, supaya jangan murtad dari kebenaran Allah oleh karena dosa. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan ini menjadi benteng segala kehidupan kita. Maka dikatakan ayat 13, tetapi nasihatilah seseorang yang akan lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tipu daya dosa pengertiannya yang dilakukan oleh tipu daya iblis, tipu muslihat iblis yang manipulasi pemikiran kita, yang menggenggami pemikiran kita tanpa kita sadari, supaya kita melakukan berbagai dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Allah mengatakan kepada kita supaya kita waspada dan berjaga-jaga. Sekalipun ada keterlanjuran dosa di dalam hidup kita, mari bersempuh kepada Tuhan. Mari menundukkan diri kepada Allah. Mari memohon pengampunan kepada Tuhan, supaya Tuhan mengampuni kita dan Tuhan memproses kita berjalan demi berjalan di jalan kebenarannya. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, khotbah ini saya buat di channel kita tidak ada kepentingan pribadi, melainkan kepentingan bersama, supaya Tuhan dapat menolong kita di kelak kemudian, kelak penghakiman daripada Allah yang terakhir. Apakah kita penghuni neraka atau menjadi penghuni surgawi? Saudara kekasihku di dalam nama Yesus Kristus, mari dong belajar. Mari. Bagaimana kita cara menghadapi secara pelan-pelan, belajar di dalam kebenaran oleh Tuhan, belajar dalam firman Allah, berdoa kepada Tuhan supaya naungan tangan Allah, kuasa ilahinya, keajaibannya, mujizatnya yang menguatkan kita menghadapi suasana dunia ini yang selalu silih berganti kita hadapi, masalah demi masalah dalam kehidupan kita. Kapan lagi kita, saudara-saudariku, datang kepada Tuhan? Di dalam waktu hidup kita lah ada kesempatan kepada Tuhan datang. Kalau sudah Tuhan panggil kita menghadap kata panggilan, tidak ada sama sekali lagi pergerakan. Tidak sama sekali pergerakan. Walaupun memang itu sulit, saya pribadi pun itu mengatakan sulit dan sangat susah mengikuti sebenarnya. Tetapi kalau kita belajar firman kebenaran Allah, berdoa kepada Tuhan, kuasa Roh Kudusnya yang telah menggenggam jiwa dan tubuh kita, yang mendewasakan kita, akan mengerti di dalam roh dan kebenaran daripada Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, mari saudara-saudariku mendoakan kepada sesama kita, karena dikatakan tegur dan ingatkanlah selagi masih ada hari dan waktu. Memang kalau kita tegur secara badani lahiriah, secara lidah kita sendiri menegur antara sesama, kemungkinan kita dibilang orang munafik, iman mula selamatkan, pasti gitu ngomong. Tetapi biarlah melalui naungan doa kita untuk membawa mereka di dalam kebenaran, kita serahkan di tangan daripada Allah. Biarlah karya tangan Allah sendiri bekerja bagi mereka, saudara-saudariku. Saya mengingatkan saudara-saudariku, siapa pun menonton video ini, kalau secara badani lahiriah kita mengajak mereka, pertengkaran yang datang. Pertengkaran yang datang. Tetapi biarlah naungan doa kita serahkan kepada Tuhan, akan Tuhan jamah mereka itu, karya tangannya yang bekerja. Karena bagi Tuhan tiada yang mustahil, tiada tidak mungkin, segalanya mujizat keajaiban itu masih ada, saudara-saudariku.
Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, terkadang kita mengerti dalam kebenaran, ya, saudara-saudariku hamba Tuhan dimanapun berada. Kadang-kadang kemungkinan kita mau keterlanjuran berkata kepada sesama yang ingin membawa mereka di dalam kebenaran, secara kata dan lidah berkata kepada mereka, belum tentu kita dihiraukan, saudara-saudaraku. Belum tentu kita disikapi. Tetapi mari bawa naungan doa kepada Tuhan. Kita sujudkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menjamah mereka. Supaya Tuhan membawa mereka di jalan pertobatan. Supaya dapat semua diselamatkan. Ini pesan saya kepada hamba-hamba Tuhan dan dimanapun berada. Mari dengan naungan doa kita, mari kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Sebab doa syafaat merupakan salah satu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kalau kita berdoa syafaat, pengertiannya ialah manusia ini yang percaya kepada Yesus Kristus, kita rajin berdoa syafaat, mendoakan mereka segala dosa yang ada di dalam dunia ini, separuh dari dosa mereka akan Tuhan ampuni oleh karena doa kita kepada mereka dan menyerahkan kepada Tuhan. Bahkan dosa kita pun terhapuskan separuh dari dosa perbuatan sebelum dan sesudahnya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, sekalipun terkadang memang beban itu berat, tidak mudah memang mengikuti di dalam kebenaran Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata yang beradik kuasa di bawah kolong langit dan di atas bumi ini adalah iblis. Adalah setan yang beradik kuasa di bawah kolong langit dan di bumi ini. Inilah yang selalu menggoyahkan iman orang terus. Sebab itu Tuhan Allah memberikan pertolongan dalam jiwa pemikiran kita dengan naungan doa kita. Sehingga pertolongan tangannya, karya tangannya bekerja. Dia jamah mereka dalam naungan doa. Tuhan jamah kita semua, dikuatkan kita semua. Supaya kita mampu menghadapi gelombang arus dunia yang penuh noda dan dosa di dunia ini. Karena kita hidup hanya bersifat sementara, berlimit dan berwaktu berbatas segalanya. Maka dikatakan Tuhan, jangan kita sampai binasa. Ya, jangan sampai kita binasa karena murtad oleh karena dosa. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, maka dikatakan Ibrani pasal yang 3 ayat 12 sampai 13 yang mengatakan ini firman Tuhan bukan saya. Tetapi kita belajar bersama, mencermati bersama dengan kuasa roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Allah. Dia curahkan hikmat kepada kita bersama-sama yang belajar dan barang siapapun yang menonton video ini nanti. Saya yakin dan percaya itu saudara-saudara, pasti saudara-saudaraku dihikmati dengan saya. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan, belajar demi belajar. Maka dikatakan ayat 12, kita ulangi baca dari awal. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena murtad dari Allah yang hidup. Ayat 13 mengatakan, tetapi nasihatilah seseorang yang lain setiap hari selama masih dikatakan hari ini atau dikatakan ada waktu. Kita yang sudah mengenal kebenaran Tuhan, mari kita ingatkan mereka dengan naungan doa lidah dan bibir kita bersempuh di hadapan Tuhan. Kalau secara badani lahiriah belum tentu kita sanggup membawa mereka itu saudara-saudariku, melainkan pertengkaran yang datang. Maka Tuhan Allah berkata, berdoalah biarlah karya tanganku bekerja. Jadi sehingga kita jangan salah memahami di dalam kebenaran Tuhan.
Jangan kita sok hebat di hadapan orang sesama, apalagi mengerti kebenaran Tuhan. Mari belajar kepada Tuhan, mari kita doakan mereka. Sudah bawa doa aja. Saya pribadi, saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus, setiap saya buat firman Tuhan di YouTube, saya lakukan itu semua. Kita belajar bersama. Aku melakukan juga di dalam hal prakteknya. Sore saya berdoa syafaat, mau tidur saya berdoa, subuh saya berdoa. Saya bawa doa semua saudara-saudara. Walaupun kadang-kadang ada keterlambatan. Maklum, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seseorang yang akan yang lain setiap hari selama masih ada di antara kamu, selama masih ada dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Pengertian tipu daya dosa ialah, saudara-saudariku, perbuatan roh kegelapan, perbuatan iblis yang manipulatif, yang manipulasi pemikiran kita, digiur pemikiran kita supaya terpisah kita dari kebenaran Tuhan. Supaya kita jatuh dalam dosa dan akan membawa kematian dalam dosa. Itu pekerjaan iblis. Pekerjaan iblis tipu daya yang ingin membawa manusia kematian jatuh karena dosa, yang dikatakan jurang maut, kematian oleh karena dosa. Maka firman Tuhan berkata, mari belajar demi belajar kepada Tuhan. Mari saudara-saudariku. Justru karena kita tidak sempurna di hadapan daripada Allah, justru karena kita tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan, perintah Allah dengan firman-Nya, marilah kepadaku, berdoalah kepadaku, kata Tuhan. Supaya Tuhan menyempurnakan kita yang sesuai kehendak seturut rencana daripada Allah. Mari kita bawa doa mereka, saudara-saudariku. Pesan firman Tuhan ini kepada kita semua, pada khususnya umat Kristen Nasrani dimanapun berada, dan yang percaya kepada Yesus, mari dong belajar di dalam pertobatan. Sebab kematian manusia hanya Tuhan yang tahu. Yang anak-anak pun Tuhan panggil, yang remaja pun Tuhan panggil, yang muda pun suami istri Tuhan panggil, apalagi sudah tua. Tuhan memberikan target usia manusia di dalam kitab firman Allah hanya sebatas 70 tahun, mulai dari start lahir si bayi sampai berumur 70 tahun. Itu Tuhan berikan waktu. Tetapi bukan memandang harus 70 tahun mati, tidak. Kalau ada 80 tahun hanya perpanjangan daripada Allah menurut firman. Kematian manusia hanya Tuhan yang tahu. Maka mari belajar sewaktu hidup kita pelan-pelan demi pelan-pelan. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Selagi waktu hiduplah kita ada kesempatan datang kepada Tuhan, belajar demi belajar. Supaya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Ada kasih pengampunan daripada Allah. Sedosa apapun telah sudah keterlanjuran kita lakukan di hadapan dunia ini. Tuhan tahu kekuatan manusia di dunia ini menghadapi kuasa kegelapan. Tuhan tahu. Maka firman Tuhan berkata, tidak akan kuberikan beban yang enggak bisa engkau bebani. Aku akan menolongmu, kata Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, di mana episode-episode yang lalu di YouTube ini, saudara-saudariku yang melike, yang mengeser, puji Tuhan, diberkatilah saudara-saudariku dimanapun berada.
Anda melike mencapai 2.900 melike firman ini. Terima kasih, aku yakin dan percaya bahwa Anda saudara-saudariku diberkati Tuhan dan dihikmati Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan saudara-saudariku, Tuhan itu Alangkah baiknya. Memang manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Karena firman Tuhan berkata, seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna, seseorang pun kamu tidak luput segala perbuatan dosa. Tapi datanglah kamu ke hadapanku, kata Tuhan. Aku akan memberikan pertolongan kepadamu dan aku akan mengampuni engkau. Belajarlah dalam kebenaran Tuhan. Kalau ada mengatakan manusia dirinya tidak berdosa, itu bohong. Kalau ada manusia mengatakan dirinya tidak sempurna, itu bohong. Belajar kita kepada Tuhan. Katakan begitu penuh dosa dan dosa kita sewaktu berdoa kita kepada Tuhan. Saya selalu itu berdoa kepada Tuhan, ampuni segala dosa dan dosaku. Aku tahu tidak luput segala dosa di hadapanmu dan tidak sempurna ke hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam doa manusia yang percaya kepada Tuhan dan belajar firman kebenaran Allah. Kalau aku mengatakan, kalau ada orang mengatakan saya sudah tidak berdosa lagi, dosa sempurna, itu orang munafik gitu namanya. Karena firman Allah berkata, seseorang pun kamu tidak luput segala dosa dan tidak ada yang sempurna hadapan Tuhan. Tetapi datanglah kepada aku, kata Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, pada malam berbahagia ini saudaraku dimanapun berada, kita diingatkan bersama. Mari sepadu hati, mari sehati, mari seia sekata, mari sepadan. Datang kita masing-masing di wilayah kita masing-masing, dimanapun keberadaan saudara-saudariku. Datang beribadah ke gereja. Datang kebaktian ke malam sesuai dengan struktural gereja Anda. Datang saudara-saudariku, berikan kesempatan kepada Tuhan. Berikan kesempatan, belajar firman Tuhan di rumah, belajar berdoa kepada Tuhan. Kenapa aku berani mengatakan saudara-saudariku, saya dulu tidak mengenal firman kebenaran Tuhan. Saya dulu manusia jahat, yang penting dapat uang banyak. Bagaimana cara menggali uang? Yang halal tidak halal saya ambil semua. Tetapi ujung-ujungnya apa? Kehancuran yang datang. Saya belajar dalam pertobatan, belajar dalam firman Tuhan. Kita punya hasil 1 bulan 5 juta, kita punya hasil 1 bulan 2 juta, cukup 2 juta, 5 juta hilang. Itu sudah saya alami saudara-saudariku. Malah semakin sulit. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, ini pengalaman pribadi saya di dalam kehidupan saya. Saya pun dulu manusia jahat saudara-saudariku. Berbagai dosa itu sudah saya lakukan. Yang menipu orang lah, yang inilah, yang itu udah banyak dulu kutipu orang. Tetapi nggak nampak. Terakhirnya belajar dalam firman kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena aku pasti menghadap tata panggilan Tuhan. Kalau sudah saya dipanggil Tuhan menghadap tata panggilannya, katakanlah mati. Yang dipisahkan roh kita dari daging tubuh kita dipisahkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, daging dan tubuh terbuat dari debu tanah akan kembali ke debu tanah. Namun roh pernapasan yang ada tubuhku adalah saya cabut, kata Tuhan. Sebab roh pernapasan yang ada tubuhmu adalah rohku sendiri yang menciptakan manusia. Itu saudara-saudariku. Itulah selama ini aku belajar dalam firman kebenaran. Berdoa kepada Tuhan. Memang sakit, susah. Kalau ikut daripada kebenaran Tuhan ini harus sanggup berjalan di atas duri.
sanggup berjalan di atas bara. Karena kita diproses di jalan kebenaran. Demi untuk mengejar keselamatan di kelak kemudian, hal penghakiman daripada Allah. Supaya kita tidak menjadi penghuni neraka, supaya kita menjadi penghuni surgawi, kekekalan keselamatan yang 1000 tahun. Kalau sudah saya masuk neraka selama-lamanya, udah tersiksa hidup di dunia, sakit, lebih sakit lagi di sana menurut firman Tuhan. Maka mari belajar saudara-saudaraku yang seiman sekasih sepadan. Konten ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi. Bagaimana kita pentingan bersama datang kepada Tuhan, supaya kita semua diselamatkan. Karena manusia satu pun tidak ada yang tidak luput segala dosa. Manusia satu pun tidak ada yang tidak luput dari kesalahan. Tak ada manusia yang sempurna, saudara-saudariku. Oleh sebab itu mari kita belajar menundukkan diri kepada Tuhan. Belajar. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun kadang-kadang memang dunia ini kita butuhkan dalam kehidupan kita. Harta dunia memang harus kita cari supaya sanggup menafkahi jiwa dan tubuh kita yang telah Tuhan janjikan yang dikatakan berkatnya. Kalau Tuhan tidak berkati kita di bumi ini, bagaimana caranya kita hidup? Tetapi mari belajar kepada Tuhan atas segala berkatnya. Selagi masih berkenan Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau sudah Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita, yaitu maut kematian, itu terserah Tuhan lah. Karena dialah yang beradik kuasa. Segala hal apapun makhluk ciptaannya dan bumi ini, Tuhan segalanya beradik kuasa. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, yang seiman sekasih sepadan, inilah malam ini kok kita buat di channel YouTube kita. Aku memohon kepada saudara-saudariku, mari share, like kepada kita sesama Kristen supaya mereka mengerjakan kebenaran Tuhan. Ya. Mari saudara-saudariku. Terpujilah nama Tuhan di dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Allah kita agungkan, Allah kita sembah, Allah yang maha tinggi, Allah yang luar biasa, yang memberkati kita dan menyelimuti kita semua. Semogalah negara ini diselamatkan Tuhan semuanya dalam kedamaian oleh kehendak rencana daripada Allah. Terima kasih saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan. Di mana malam ini Tuhan ingatkan kami. Dan barang siapa yang menonton video ini ya Tuhan, dengan rendah hati dan segala hormat di hadapan Tuhan, lidah dan bibir berkata dan memohon di hadapan Tuhan, izinkanlah Bapa permohonan ini dan perkenankanlah permohonan doa kami. Ampunilah berbagai kekurangan, kelalaian yang tidak luput segala dosa di hadapan Tuhan. Sebab kami manusia tidak sempurna hadapan daripada Allah. Kiranya Engkaulah yang menguduskan dan menyempurnakan kami atas segala permohonan doa dan ibadah kami, berjalan di jalan kebenaran dengan tuntunan kuasa tangan Allah sendiri, dengan naungan Roh Kudus daripada Allah yang menyelimuti kami. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan hidup kami di tangan daripada Allah segalanya. Berkat-Mu Bapa yang melimpahi kami semua dengan naungan tangan-Mu. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Tak tersembunyi kuasa